Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk semua yang nonton dan pastinya tidak bisa cocok untuk semuanya. Ya masa setiap orang kan punya cerita sendiri-sendiri. Masa semua sama permasalahannya kan enggak, ya kan? Oke. Kita lihat kondisi seseorang yang sedang kalian pikirkan. Kita mau lihat perasaannya, eee, niat dan tujuan dia sebenarnya kepada kalian apa, apakah, dia punya rencana ke depannya seperti apa ya. Kita baca energi kartu tarot ya. Kembali teman-teman ya, saya ingatkan bahwa ini pembacaan kartu tarot ya. Saya tidak menerawang yang ke depannya seperti apa, tetap percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai, apa ya, yang punya wewenang mutlak ya untuk, apa yang terjadi di masa depan, bukan tergantung kartunya, ya kan? Oke, kita mulai teman-teman. Kita lihat seseorang yang kalian pikirkan seperti apa dan pastikan orang ini sesuai dengan seseorang yang kalian pikirkan. Kalau tidak, berarti bukan bacaan untuk kalian ya kali ini. Kalau kali ini memang nggak cocok, jangan dipaksakan, kalian bisa nonton video saya yang lain. Mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Dan bacaan saya sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan video ini, videonya masih berlaku. Pembacaan general ya. Bisa vice versa atau terbolak-balik di awal karena kita masih cari tahu ya. Bisa terbolak-balik itu bisa yang ketarik ke sini energi kalian atau energi seseorang yang kalian pikirkan, silahkan disesuaikan. Kalau bukan keduanya berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian ya. Oke, jangan halu, jangan baper, overthinking, apalagi sampai kegeeran seakan-akan ini bacaan kalian. Kalian harus nonton dari awal hingga akhir ya. Seseorang yang kalian pikirkan energinya, oke. Orang ini beberapa itu memang suka pergi-pergi ya, di sini journey. Suka perjalanan jauh atau memang di sini sedang pergi meninggalkan kalian mungkin ya. Mungkin LDR ya, atau memang orangnya memang tidak bisa secara fisik, secara nyata, atau mungkin secara energi itu memang sedang berjauhan karena di sini ada journey, petualangan, perjalanan ya. Seperti itu kita lihat, enggak saya ini pasangan saya, selalu dekat dengan saya, sekamar gitu ya. Berarti ini nggak masuk teman-teman ya. Kecuali memang orangnya memang sering pergi-pergi, dinasnya sering keluar kota gitu ya. Dan di sini ada imprisonment. Orang ini orangnya stresan pertama itu. Dan dia itu sering termanipulasi oleh pemikirannya sendiri ya. Bisa dikatakan orangnya itu overthinking ya. Seperti itu kita lihat lagi. Sesuatu kan, orang ini sukanya mempersepsikan segala sesuatu ya, mengasumsikan kemudian dipercaya dan diyakini ya, padahal belum tentu benar. Kemudian overthinking, nggak bisa tidur ya, terlalu memikirkan sesuatu yang sebenarnya itu dari ininya sendiri ya, dari pemikirannya sendiri, belum tentu ya, belum tentu tapi sudah dipercaya gitu. Dan di sini ada family room. Rupanya orang yang kalian pikirkan atau kalian itu apa ya, family room itu kan ruang keluarga ya, ruang keluarga di mana itu tempat bertemu ya, kemudian tempat untuk ngobrol-ngobrol, ya sharing, ya, seperti itu. Family room itu, mengandung energi-energi keharmonisan, terutama keluarga ya. Di sini saya melihatnya orang ini terikat atau kalian bisa juga terikat dalam satu keluarga. Mungkin ini yang kalian pikirkan adalah keluarga kalian ya, atau seseorang yang sudah berkeluarga, atau mungkin kalian yang sudah berkeluarga. Saya lihat ini, keluarga dalam hal ini keluarga entah itu pasangan atau keluarga kecil, keluarga besar, itu sifatnya mengungkung ya, atau membatasi karena di sini imprisonment, terpenjara dalam, nah terpenjara dalam,
ruang keluarga. Jadi nggak bisa seenaknya seperti itu, atau memang aturan-aturan dalam keluarga dia atau keluarga kalian itu sangat ketat sehingga tidak mudah untuk bisa bebas. Nah, ya. Oke, lanjut. Seseorang yang kalian pikirkan. Seseorang yang kalian pikirkan. Oke. Oke. Seseorang yang kalian pikirkan itu kok saya lihat ya, ada beberapa di sini yang sedang menjalani satu persidangan ya. Bisa sidang cerai atau sedang menghadapi satu kasus ya. Atau sedang disidang itu nggak selalu di ruang sidang ya. Bisa di ruang keluarga terus disidang, ditanya-tanya. Atau seseorang ini itu memang tipikal yang suka menyidang seseorang. Nah, mungkin kalau kalian punya kesalahan ya, atau kalian kepada orang yang kalian pikirkan itu, kalau punya kesalahan itu suka nanya-nanya ya, nanya detail kayak ini, kayak Pak Hakim ini, seperti itu. Oke, judication, kemudian courthouse ini terkait dengan keadilan, terkait dengan pengadilan, kasus-kasus ya, seperti itu. Jadi teman-teman, silakan kalian sesuaikan. Kalau memang jauh ya, ini semua berkaitan ya, ini energinya. Kalian bisa asumsikan, persepsikan, tapi saran saya ya harus tetap bijak, tetap logis dan realistis. Jangan keluar dari cerita yang saya sebutkan tadi ya. Kalau memang masuk ya ke situ, kita lihat ya inisialnya orangnya apa ya, atau ini inisial kalian, ini masih vice versa. Nanti kalau saya sudah masuk ke kartu di mana kita sudah melihat perasaan dan lain sebagainya, sudah enggak ya, sudah enggak vice versa. Seperti itu. Kita lihat teman-teman ya, inisial ini sebagai tambahan. Inisialnya ada semua tapi bacaannya enggak cocok. Berarti enggak cocok memang ya, karena ini pembacaan kartu bukan pembacaan inisial ya. Oke. Ini hanya tambahan. Udah nggak mau, oke. K, W, O, X. Ada yang mantan nih, memikirkan mantan. Seseorang yang kalian pikirkan, K, W, O, X, T, B, V, S. Oke, H, S, Q. Ini. Rupanya S-nya ada 2. Ada 2. Oke, teman-teman, ini hanya tambahan saja. Jangan melihat dari inisialnya saja ya, lebih kepada kartunya. Maaf. Oke, orang ini yang seperti ini ciri-cirinya. Inisialnya mungkin ada di sini. Kita lihat orang ini itu sebenarnya kondisinya saat ini seperti apa ya, seperti apa kondisinya. Termasuk kondisi bersama kalian itu gimana sih ceritanya ya. Oke. Cerita bersama kalian seperti apa? Saya ambil 3 dari sini dan 3 dari sana, kartu yang satunya. Teman-teman, sekali lagi ini general ya. Untuk yang personal reading, pembacaan untuk kalian sendiri ya, itu semuanya berbayar dan dengan mendaftar dulu. Ya, daftarnya di Tia admin saya, ada di bawah video ini, deskripsi ya. Di situ ada nomornya Mbak Tia admin ya, bukan di saya daftarnya. Nanti bacanya dengan saya kalau sudah terdaftar ya. Oke. Dengan video call langsung interaksi seperti ini. Kita lihat ya ceritanya. Oke. Oke, banyak yang LDR ya teman-teman ya. Dan ada rencana untuk ketemu, ada yang sudah kangen sekali. Oke, bentar. Nanti saya bahas lagi. Bentar ya, sabar. Sabar. Sabar teman-teman. Bentar.
Loh, kenapa kok frustasi? Iya, banyak yang masuk ke dalam cerita rumah tangga atau mungkin ada yang ini ya, sudah menikah. Wedding ring saya lihat di situ. Langsung saya ambil dari kartu ini ya, sekalian. Bagaimana kondisi dia saat ini? Cerita kalian apa? Oke. Saya kok merasakan kalian terkoneksi secara jiwa, walaupun banyak di sini saya melihatnya tidak terkoneksi secara fisik, ya. LDR ini sangat mengganggu ya teman-teman, tidak apa ya, membuat hubungan jadi nggak lancar. Waduh, kok ada yang sudah nggak mau ya sama hubungan ini. Jadi gini teman-teman, saya lihat karena saya bilang tadi ya, banyak yang LDR atau secara energi berjauhan, walaupun orangnya dekat tapi serasa kayak nggak ada orangnya di sisi kalian, ya. Tapi nggak bisa dipungkiri di sini energi kalian itu sulit untuk terpisahkan, selalu terkoneksi, ya. Beberapa memang kalian masuk ke dalam cerita rumah tangga, ya, pernikahan. Ada juga beberapa yang memang terhubung dengan orang-orang yang sudah menikah. Salah satu dari kalian sudah menikah, seperti itu. Apakah ada keluarga di sini? Saya lihat banyak ya, banyak yang cerita keluarga-keluarga gitu. Oke, di sini keadaan orang ini atau mungkin cerita kalian berdua ini loh, seperti apa? Gini, memang ya, kalau soal cinta sepertinya kalian di awal saling mencintai ya. Tapi setelah itu sebenarnya cintanya itu seperti tiba-tiba datang seperti nurutin nurutin naluri, seperti itu ya. Kemudian dirasa-rasain mungkin awalnya saat berjauhan, kemudian Eee, awalnya sih nggak apa-apa, lancar-lancar mungkin termasuk komunikasi itu lancar ya, segala sesuatunya lancar. Tapi saya lihat di sini kok, lama-lama kok jadi frustrated in a relationship. Jadi hubungan ini ternyata juga bikin frustasi ya. Terus ada ketidakpercayaan diri, kemudian saling tidak percaya, kemudian kadang-kadang kalau memang sudah apa, sudah mulai nggak nyaman, udah nggak mau ngomong, silent treatment. Yang sana kadang-kadang juga sulit dihubungi, sini ngambek, sana ngambek, kadang-kadang sini ngejar-ngejar gitu terus ya. Akhirnya bisa kadang-kadang ya, saya melihatnya gini, sulit dihubungi dengan alasan mungkin apa-apa gitu ya. Tapi terus kemudian jadi menimbulkan satu persepsi dan persepsinya di sini saya lihat itu seperti yang saya bilang ya, overthinking. Jadi terkadang terlalu berlebihan dalam berpikir, dan berpikirnya ini banyak yang buruk ya, ke arah yang buruk sehingga jadi jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Kemudian mempersepsikan segala sesuatunya itu kayak dikait-kaitin, "Oh benar berarti dia begini, infonya begini, oh berarti begini," ya, dipikir-pikir sendiri padahal belum tahu dengan jelas ya. Oh saya sudah tahu dengan jelas. Nah itu mungkin beda ya, mungkin beda. Mungkin dengan sudah tahu justru persepsinya semakin berkembang menjadi lebih buruk. Nah itu yang saya lihat. Oke, teman-teman di sini juga, eee, saya melihatnya hubungan kalian seperti menemui satu jalan buntu ya. Gitu-gitu terus ya, tanpa ada solusi, tanpa ada titik terang. Kenapa? Ya itu tadi, karena jarak. Mau diapain lagi? Sekali lagi, jaraknya wong serumah kok berjarak. Nah, kita nggak bisa memaksakan energi itu yang tidak bisa menyatu ya, tidak bisa menyatu. Ini saya merasakan seperti itu, sulit untuk disatukan, tapi secara koneksi batin, secara jiwa itu terkoneksi terus karena di sini ada kisses. Itu unconditional loving itu cinta yang tulus. Kalian gimana-gimana pun juga
itu memang pada dasarnya saling mencintai ya. Kecuali sudah saling membenci ya, jangan ya, sebenarnya jangan. Tapi terkadang, sudah sama-sama marah, nah tapi nggak bisa, dasarnya adalah cinta di sini. Itu yang membuat sulit untuk, eee, bisa lepas, umpamanya ngambek beneran ya, nggak mau ya, silent treatment atau mungkin jeda atau mungkin bahkan putus, ini sulit gitu. Itu sih ceritanya, kondisinya dia sama sama seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi merasakan hubungan ini kayak, eee, jadi frustasi juga dengan hubungan ini. Di sini saya melihatnya juga ada rencana-rencana untuk mungkin janji ya, janji untuk ketemu atau janji berkomunikasi, intinya untuk saling mendekatkan energi ya, saling terkoneksi. Nah, itu ada sih rencana-rencana seperti itu, tapi selalu menemui jalan buntu. Kalau saya melihat sih secara umum, sepertinya seperti gini loh, cuman nggak tune aja, nggak tune ya, nggak tune. Jadi mungkin kalau saya lihat ya belum saatnya ya, kita nggak pernah tahu kapan saatnya, tapi mungkin saat ini, saat kartu ini ditarik, kalian itu nggak tune satu sama lain gitu, oke? Seperti itu. Kita lihat ya, orang yang jauh ini, yang kalian sudah berpersepsi atau dia yang berpersepsi aneh-aneh atau mungkin negatif ya, itu sebenarnya perasaan kepada kalian itu seperti apa? Kita harus lihat ya, apakah dia sayang, kalau sayang itu sayangnya seperti apa? Cinta tulus atau obsesi? Kita lihat ya. Seseorang yang kalian pikirkan ini perasaannya seperti apa? Oke, mana ya? Seseorang yang kalian pikirkan, perasaannya kepada kalian seperti apa? Saya turunkan aja ya. Perasaan dia kepadamu seperti apa? Jadi ini bisa saya beri judul prasangka ya, atau persepsi negatif ya. Oke, karena saya nggak pernah menetapkan judul di awal. Oke, kita lihat perasaan dia kepadamu. Sabar. Perasaan dia kepadamu. Oke. Perasaan dia saya lihat besar ya. Kalian itu sangat berpengaruh loh di dalam hidupnya dia. Kalian adalah seseorang yang penting untuk dia. Oke, lanjut ya. Oke. Saya melihat di sini ada konflik, teman-teman. Ya, perasaan dia itu ada konflik. Ada kemarahan saya melihatnya ya, atau merasa apa ya? Kayak perang batin ya. Kemudian ada kemarahan, ada sakit hati, konflik, debat, salah paham, salah bicara ya. Seperti itu, energi panas-panas. Perasaan dia kepadamu seperti ini. Oke, marah teman-teman, banyak energi marah saya lihat. Marah, kemudian disinilah saya melihat dia lebih gini loh. Ya kalau memang suasananya masih panas, dia nunggu adem dulu ya. Adakah di sini masih adakah keinginan dia untuk memperbaiki hubungan? Saya melihatnya masih ada ya. Walaupun kalian terlibat dalam konflik, karena apa ya, kalian adalah matahari di dalam hatinya. Perasaan dia kepadamu. Oke. Ini teman-teman, saya melihat dia itu banyak tekanan ya. Kerja banyak di sini saya melihat, tekanan tanggung jawab.
Tapi di sini dia tetap berusaha untuk menyeimbangkan sebenarnya. Tapi memang ya, tidak semua orang itu bisa multitasking, memilah-milah atau fokus kepada banyak hal. Percintaan, rumah tangga ya, dengan pekerjaan, dengan finansial semua jadi satu. Biasanya di sini saya melihatnya kalau beberapa itu kalau memang fokus satu sulit untuk bisa semuanya terhandle ya. Jadi satu persatu gitu. Saya melihat di sini saat dia fokus terhadap sesuatu yang merupakan tanggung jawab atau pekerjaan atau dalam hal apapun, di sini dia memang, fokusnya ke situ sehingga mengabaikan tentang mungkin hubungan, perasaan kalian, itu sempat terabaikan. Apakah dia mengabaikan? Tidak. Tidak. Dia di sini memang kadang-kadang menahan, contoh menahan rindu, menahan untuk, sebenarnya pengen marah apa, tapi dia tahan, seperti itu. Jadi kalau saya lihat secara umum, perasaannya besar sama kalian ya. Mungkin LDR atau mungkin berjauhan ini, berjauhan itu bisa jadi gini loh teman-teman, jarang komunikasi, itu juga jauh energinya jadinya, gitu. Walaupun orangnya dekat. Saya melihatnya orang ini secara umum sayang, ya, nggak ingin ada rame, ya. Cuman nggak cun aja seperti yang saya bilang tadi, nggak cun. Dan di sini the chariot itu adalah dia itu hati-hati, lebih berhati-hati dalam bertindak, bergerak, melakukan sesuatu, komunikasi, ya. Kemudian saya lihat memang tidak mudah loh kita ini memang, dia ada kayak memaklumi ya, kalian begini, dia begitu ya. Gimana lagi, tapi dia sudah berusaha di sini, ya, berusaha. Oke. Oke, Four of Water. Hati-hati teman-teman, di sini perasaannya saya melihatnya sudah mulai pesimis sama hubungan. Karena apa? Dia itu masih ini loh, punya passion sama kalian. Tapi kalau memang sulit, ya, di sini saya melihatnya kalau memang terlalu sulit, saya juga nggak akan memaksakan, gitu. Ya, ada indikasi seperti kalau memang nggak bisa ya aku nyerah deh, gitu. Tapi perasaannya secara umum besar. Oke? Bisa dipahami ya. Emang dia niatnya sama kalian apa sih? Kalau saya melihat energi-energi kangen ya. Beda ya, beda menurut dia. Kalau cuma komunikasi biasa tapi tidak bertemu langsung. Kalau yang bertemu langsung tapi nggak komunikasi, saya lihat di sini cuman masalah nggak cun aja kok teman-teman. Masalah nggak cun aja. Ya, mungkin belum saatnya. Bertahun-tahun bunda, 10 tahun. Waduh, kalau gitu ya beda cerita teman-teman. Ini bukan dalam jangka waktu yang lama puluhan tahun seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau yang sudah puluhan tahun saya kira mungkin ya bisa nggak cocok ini gitu loh ya. Harus ini ya, jangan dipaksakan harus cocok. Memang ini bacaan general nggak bisa cocok 100%, oke? Niat dia kepadamu sebenarnya apa? Keinginan dia, oke? Saya melihatnya dia itu masih punya passion yang besar seperti yang saya bilang ya. Apakah dia kangen? Iya. Apakah dia ingin datang? Ingin, ya. Ingin membuat aksi? Iya. Tapi mungkin belum. Kalau saya melihat di sini mana tadi yang fokus terhadap sesuatu tadi. Ini ya, banyak beban tanggung jawab dan sebagainya. Memang nggak bisa, tapi keinginannya besar. Jadi saya melihat orang ini niatnya sama kalian, ini. Saya melihat dia ingin membuat satu ikatan, walaupun di sini wedding ya. Sebenarnya dia itu punya keinginan, seandainya bisa, aku akan menikahimu. Kalau memang kalian dalam kehidupan rumah tangga ya memang dia ingin mempertahankan rumah tangga, ya. Gak bisa bunda kita sama-sama punya pasangan, sudah punya pernikahan. Tapi di sini dia itu punya keinginan, aduh ya minimal gini, berangan-angan, aduh seandainya kamu adalah pasangan hidup saya.
katanya kartu ya. Apakah itu pasti? Nggak ada yang pasti ya teman-teman ya. Express your love. Jadi dia itu ingin mengekspresikan cintanya. Saya lihat di sini flirting lagi. Jadi orang ini passionnya besar, semangat hasratnya besar sama kalian. Ya mungkin saat ini memang belum Jun. Setiap hubungan kan nggak bisa selalu mulus ya, apalagi LDR atau mungkin koneksi secara walaupun nggak secara fisik, secara energinya masih berjauhan, mungkin sedang konflik atau apapun. Saya kira ini bukan yang long term ya, bukan yang jangka panjang. Jadi kalau sudah ngambekan dan jauh, sudah lama ya, mungkin ini nggak masuk untuk kalian. Paham ya? Tetap bijak-bijak dalam menyikapi, menanggapi, mengomentari bacaan-bacaan tarot ya. Oke, sekarang kita lihat ini ya, pesan semesta ya, pesan semesta. Kalau ditanyain ya, biasanya tanya, apakah dia nakal saat jauh dariku? Saya lihat nggak ada kartu nakal-nakal, ya nggak ada kartu nakal-nakal. Dia selingkuh Bunda lah, wong sudah tahu ya. Kalau sudah tahu dia selingkuh ya sudah. Itu kan secara nyata, ini kan belum tentu nyata, gitu loh. Kalau memang sudah tahu nyatanya, ya sudah, nggak usah dilihat-lihat lagi, sudah jelas, ya kan? Kita lihat pesan semesta ya. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Ada pesan-pesan nggak sih? Kira-kira apa sih yang harus saya lakukan dalam menghadapi hubungan ini yang masuk ke dalam cerita ini? Kalau yang nggak masuk gimana Bunda? Ya nggak apa-apa, pesannya selalu positif kok. Pesannya sih positif, tapi tidak semua orang bisa berpikir, berasumsi, berpersepsi yang positif. Ya kan? Oke, kita lihat pesan semestanya, boleh diterima, boleh tidak. Sebenarnya saya dalam membacakan kartu tarot itu lebih banyak berbagi energi positif sih. Jadi kalau untuk kalian yang bisa merasakan energi positif dari bacaan-bacaan saya, ya berarti peka. Berarti memang energi positif itu bisa masuk ke kalian. Oke, gitu. Oke. Lihat ya. Pesan semesta untuk kalian. Saya ambil 3. Love makes the difference. Love helps heal past hurt and provides a sense of security and self-worth. Jadi gini, kasih itu membuat kita sembuh dari luka di masa lalu, ya, dan bisa menimbulkan rasa-rasa aman dan percaya diri, merasa diri kita layak. Jadi gini teman-teman, kalau dikaitkan dengan cerita tadi, orang yang kalian pikirkan yang berjauhan, baik secara fisik atau secara energi saja, kalau memang kalian, saya melihatnya kan kalian saling mengasihi ya. Saya melihatnya kalau tanpa orang ini pun ya, kalian juga nggak nyaman kok. Walaupun saat ini mungkin sedang konflik atau sedang lagi nggak enakan, ingatlah dulu kalian itu sama-sama saling mencintai. Kalau memang, saya melihatnya ya beberapa memang pernah terluka batin di masa lalu bisa dia bisa kalian, nggak bisa dipungkiri orang ini itu menyembuhkan luka batin kalian loh, ya. Minimal itu disyukuri teman-teman, ya. Kalau memang tetap bisa saling memadu kasih, bukan memadu cinta ya, memadu kasih, saling mengasihi, ya sudah, teruskan saja. Karena itu sebenarnya saya melihatnya di sini kenapa semesta bilang ya cinta itu kasih itu bisa membuat rasa aman dan membuat diri kita layak. Saya lihat di sini kalian dengan orang ini juga nggak ini banget lah. Maksudnya apa ya, kayak tidak dihargai sama sekali, enggak. Saya melihatnya kalian masih dihargai. Itu patut disyukuri teman-teman. Terus membuat kalian nggak selalu nggak nyaman terus, enggak. Banyak nyamannya juga. Lebih banyak bersyukur saya kira seperti itu. Jangan dilihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang nggak enak toh ya, yang buruk-buruk saja, jangan. Membuat kita jadi lupa akan yang enak-enak. Nanti kurang bersyukur jatuhnya. Oke, lanjut ya. Pesan semesta. Sabar ya. Pesan semesta untuk kalian yang masuk. Oke. Waduh gambarnya serem. True love
This love is once in a lifetime. True love ini kayaknya cinta, benar-benar cinta. Kalian saling mencintai teman-teman. Jadi apapun ya yang terjadi saat ini, kalian gak usah mikir ke depannya harus gimana, saya kira. Bagaimanapun juga kita bertemu dengan seseorang itu bukan untuk sesuatu yang sia-sia, tidak secara kebetulan. Di dalamnya ada pelajaran, ada kebaikan ya. Jangan dilihat dari sudut pandang yang buruk saja. Oke? Karena saya melihat banyak cinta kasih bertebaran di kartu ini. Oke. Lanjut ya. Kok saya jadi terharu ya? Rest and relaxation is essential. We all have a fundamental need. Sebentar, saya nggak kelihatan, tak miring dulu ya. Rest and relaxation is essential. We all have all fundamental need to take a break. Jadi gini teman-teman, kalau kalian sudah lelah ya, tadi saya bilang di sini frustrated in a relationship, frustasi sama hubungan ini ya, bikin nggak pede, bikin sumpek, bikin ini. Sekali lagi, jangan overthinking yang saya bilang. Saatnya sekarang itu agak relaksasi lah, relax ya. Jangan terlalu berpikir terlalu keras gitu ya. Jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu, kenapa dia begini, kenapa dia begitu ya. Lebih ke melepas hal-hal yang sifatnya itu bisa mengungkung. Saya melihatnya ini overthinking tadi ya. Jangan, di sini saatnya kalian rest and relaxation is essential. Yang penting sekarang itu. Gitu ya. Jangan tegang-tegang teman-teman. Semoga kalian bisa mengambil hikmah wacana-wacana positif yang ada dalam bacaan kali ini ya. Jadi bisa berkah untuk kalian, berkah juga untuk yang baca. Yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe, dibunyikan tanda loncengnya supaya apa? Kalau saya live, kalau saya bikin konten, bikin video baru kalian langsung update ya, langsung ada notifikasinya. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah nonton dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi teman-teman, bye-bye.